menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari termohon satu dikabulkan, maka dengan sendirinya terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari termohon 1 dan 2 tidak akan dipertimbangkan lagi. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah dinyatakan yang disidang, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi dari termohon 1. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima karena jadi sidang. 2. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 16 Maret 2026 oleh Mas Sulaiman sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Umar sebagai panutan ganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon 1 dan kuasa pemohon 2. Begitu putusan sudah dibacakan dan dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan nomor 27 selesai dan sidang bersama. Iya Bang, jadi hari ini putusan untuk perkara siapa melawan siapa Bang? Untuk agenda sidang hari ini perkara klien kami pemohon atas nama JH dengan termohon 1 dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, dalam hal ini Dit Cyber Polda Metro Jaya, dan termohon 2-nya itu dari pihak Kejaksaan Tinggi Banten. Jadi putusannya sepertinya nebis in idem ya Bang. Boleh diceritakan sedikit kira-kira putusannya seperti apa? Ya, dari pertimbangan hukum Hakim Tunggal yang mulia, pertimbangan hukumnya itu lebih cenderung ke nebis in idem, di mana perkara sebelumnya di tahun 2025 pernah dimohonkan melalui pra-peradilan, akan tetapi objek dari perkara 2025 tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan kali ini. Karena permohonan di 2025 itu terkait sah atau tidaknya penangkapan. Akan tetapi permohonan kali ini di 2026 ini kami mengajukan objeknya itu terkait sah atau tidaknya penahanan dan perpanjangan penahanan. Jadi menurut Abang ada perbedaan sebenarnya dan tidak Iya. nebis in idem. Itulah yang sangat disayangkan kami dari selaku kuasa hukum. Majelis Hakim Tunggal pertimbangan hukumnya menyatakan nebis in idem. Padahal hakim yang sebelumnya di 2023 kebetulan hakim tunggalnya yang sama gitu loh. Sedangkan objek kami itu berbeda. Kebetulan di 2023 bukan kami yang mengajukan permohonan. Nah lalu upaya berikutnya apa ini Bang setelah sudah dikatakan kalah ya? Ya, kami punya rencana karena ini kebetulan pra-peradilan di mana tidak memasuki perkara atau objek perkaranya, perkara materialnya, akan tetapi di saat ini adalah menguji terkait formilnya. Akan tetapi formilnya kalah, berarti kita akan lanjut ke materialnya, yaitu di persidangan nanti. Apa sudah ada jadwal untuk persidangannya Bang? Untuk sejauh ini belum ada, karena dari pihak Kejaksaan Tinggi kami dapat informasi terakhir itu belum diregistrasikan ke pengadilan negeri. Biasanya berapa lama Bang? Mungkin sekitar 2 minggu lagi udah ada nomor perkaranya. Ya. Sudah mulai persidangan. Lalu kira-kira siap nggak menghadapi persidangan ini dan kira-kira bukti-bukti yang diduga palsu itu bagaimana? Siap atau tidak siap, kami harus siap karena kami sangat antusias sekali terkait perkara ini. Karena mengapa? Kami pasti akan mengajukan eksepsi yang sangat mematikan, di mana terkait barang bukti sudah dipastikan itu dipalsukan. Oke. Jadi karena barang buktinya palsu, Anda optimis klien Anda akan dibebaskan dari persidangan itu? Kalau dari kami kuasa hukum optimis tinggi. Oke. Jadi seandainya nanti eksepsinya diterima dan klien Anda dibebaskan, apakah akan menuntut laporan balik? Nanti kami akan coba kembali bedah dalam kuasa hukum nanti. Oh, masih dipikirkan ya? Ya, langkah-langkah berikutnya. Tapi sekarang klien Anda berarti masih di lapas? Posisi saat ini masih ada di Lapas Pemuda Tangerang.
Ada yang lain mau ditambahkan, Bang? Dan dari kejaksaan, hubungannya dengan Kejaksaan Tinggi Banten itu bagaimana Bang? Bisa ceritakan sedikit Bang? Ya, jadi kebetulan kan penahanan pertama kali itu di Polda Metro Jaya. Biasanya kalau di Polda Metro Jaya itu dia berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Karena lokasi klien kami saat penangkapan itu berada di wilayah yurisdiksi Tangerang Selatan. Oke. Jadi saya melihat tadi ada seorang jaksa yang memang dari dari daerah domisili Tangerang gitu. Jadi fungsinya dia sebagai seseorang yang ada di pengadilan ini, itu fungsinya sebagai apa Bang? Ya, kebetulan dia ditugasi, diberi wewenang, diberi kuasa oleh Kejaksaan Tinggi Banten untuk berarti kuasa hukum ya? Iya, untuk dan atas nama mewakili Kejaksaan Tinggi.